sekali sih pertanyaannya yang kita ingin ajukan, tapi terlebih dahulu mungkin yang terbaru kali ya. Yang terbaru itu kan ada rilis dari LSI, Denny JA yang baru saja kemarin dirilis dan angkanya saya tidak tahu apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak nih begitu ya. Tapi angka elektabilitas Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin 58,7% berbanding 30, sekian untuk Prabowo Sandiaga. Nah kalau melihat dari levelnya, apakah ini level yang membuat Mas Erik nyaman begitu ya? Artinya kalau kita melihat, kita tidak mau bicara soal selisihnya dulu nih, selisihnya juga semakin menjauh gitu, tapi levelnya dulu 58,7%. Itu artinya apa Mas Erik? Ya, kalau saya melihat begini, kalau kita lihat dari akhir tahun kemarin, kan sempat terjadi stagnanisasi. Lalu setelah Januari langsung seperti ini. Artinya apa? Memang program yang kita luncurkan mulai dari Januari itu impact-nya sudah mulai terlihat. Dalam arti yang positif. Kenapa? Tentu kan masyarakat dalam memilih itu juga ingin tahu visi misi. Dan kalau kita lihat juga dari rata-rata polling atau lembaga research, survei, kita jadikan satu lah. Ya, jangan LSI saja. Memang kan rata-ratanya itu 15-20%. Rata-rata. Tapi kalau kita ambil juga misalnya lembaga survei yang dalam notabene tidak diakui KPU, ya tidak masuk ke dalam asosiasi. Anggap juga kita fair games, gabungkan juga. Itu pollingnya masih 15% juga. Setelah kita gabung, kita bagi. Nah ini membuktikan bahwa memang comfortability kita sendiri sudah baik, tetapi bukan berarti kita diam. Ya, kita terus bergerak untuk memastikan tanggal 17 April tadi rakyat mempunyai pemimpin yang terbaik dan yang selama ini memang sudah membuktikan hasil kerjanya. Tapi bagaimana menjelaskan, karena kalau kita membaca dari trennya ya, kembali lagi ke survei LSI ini, trennya itu kan bulan Januari masih di angka 54,8, tiba-tiba kemudian melesat gitu, 4% ya angka yang... Debat faktornya ya? Faktornya itu apa aja? Debat itu kan luar biasa. Kalau kita lihat terlepas dari argumentasi yang ada di sosial media atau di media, dari hasil research debat sendiri jelas bahwa Pak Jokowi pada saat debat kedua itu memberikan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh salah satunya undecided vote. Apa penampilan yang lebih agresif? Ini sebenarnya terlihat juga dari survei paling tidak LSI kemarin ya. Undecided voters itu menurun. Lebih begini. Dan swing voters ya. Lebih begini, bahwa selama ini kan undecided vote itu banyak juga kalangan millennials. Yang dimana mereka ingin apa sih program pemerintah? Atau apa sih keberpihakan daripada Pak Jokowi? Jadi TKN melihat begini, Mas Erik, apakah memang kemarin debat ketika Pak Jokowi menyinggung segmen tadi millennials, kemudian ada korelasinya dengan LSI, hasil swing voters yang didominasi millennials itu turun? Jadi efektivitasnya mulai terlihat di situ korelasinya? Kalau melihat dari data-data itu seperti itu. Seperti itu ya? Dan apa yang kita rasakan seperti itu, kemarin ketika saya juga alhamdulillah bisa ketemu banyak millennials karena saya cukup juga coba door to door, ya itu mereka menjadi gimmick buat mereka. Apakah yang namanya unicorn itu ataupun hal-hal yang lainnya. Nah ini yang saya lihat, dan kalau kita lihat juga bagaimana konvensi rakyat juga yang kemarin di Sentul, itu kan Bapak memberikan juga solutif ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekarang mungkin masyarakat ingin tahu. Nah ini yang saya rasa kenapa kalau kita lihat dari debat, dari juga konvensi rakyat kemarin menjawab juga cukup efektif ya vote. Itu yang mulai semakin bukan bisa hanya mohon maaf misalnya kita janjikan kerja. Apa? Artinya apakah dengan program ini yang ditawarkan ini memang program yang bisa direalisasikan, anggarannya jelas, jadi cuma tidak hanya sekedar janji, tapi karena kan sekali lagi apa yang diucapkan dalam kampanye itu pasti kan nanti akan ditagih begitu ya di belakangnya. Contoh misalnya kita bicara program OKOC, kemarin bicara 30.000. Pemerintah bagus loh, bukannya berarti programnya jelek, 30. Tapi pemerintah
sudah menyiapkan dan komit angkanya tercapai 10,4 juta pekerjaan selama 4 tahun ini. Dan ini yang akan ditingkatkan ke depan menjadi 104 juta, di mana salah satunya tentu bertahap ya, dengan program-program ini. Jadi secara size massive. Oke. Dan lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan ini adalah isu yang memang dekat dengan milenial, gitu ya, tentunya. Nah, ya. apakah dengan kondisi seperti ini tadi Mas Erik, masih perlu lagi nggak perang total? Tetap. Kenapa? Kenapa? Kita itu jatuh karena kerikil. Oke. Nice Ya, words. dan ini kita harus menang karena ini bagian dari tadi kita memperjuangkan apa yang sudah baik dan arah yang benar. Kita tidak bisa melihat pemilu sekarang ini hanya sekedar pemilu, tapi ada dua. Satu, untuk masa depan Indonesia yang harus siap bersaing dengan globalisasi. Ya, kalau kita bilang 2045 kita akan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia secara ekonomi. Tapi kalau fundamentalnya salah, itu hanya mimpi. Kenapa misalnya Pak Jokowi memutuskan infrastruktur harus didahului? Itu benar, tepat. Habis ini sumber daya manusia, itu benar dan tepat. Dan hasilnya, mohon maaf, tidak dirasakan oleh Pak Jokowi. Hasilnya itu akan dirasakan oleh pemimpin yang masa depan. Oke. Nah, ini yang luar biasa dari beliau. Sama ketika orang mempertanyakan beliau ini politik. Ya, memang. Tapi kebijaksanaan beliau bukan politik. Oke. Benar-benar investasi jadinya ya, untuk rakyat, di mana ketika semua bicara kenapa ekonomi Indonesia tidak tumbuh 7%, tapi 5%. Mudah. Kalau beliau hanya buat kepentingan politik, bangun saja dari Jawa, ekonomi akan 7%, voter 149 juta akan berpihak kepada beliau. Mas Erik, tadi saya sudah menanyakan sebenarnya yang dimaksudkan dengan strategi perang total itu seperti apa begitu. Anda mengatakan juga bahwa ini soal metode menyerang, mode menyerang. Jadi mode menyerang di saat kapan? Apakah di saat sekarang sedang dalam kepungan hoax gitu, tidak perlu ya kan? Kita bicara kan sekarang ini serangan-serangan yang dilancarkan lebih banyak hoax, lebih banyak fitnah, menjurus ke fitnah begitu, dan kemudian ada upaya-upaya bahkan untuk mendelegitimasi penyelenggaraan karena persepsinya pemilu. kalau perang total itu dalam kondisi genting begitu ya. Betul. Kan udah nyaman tadi kan, dari survei sudah nyaman. Kenapa masih harus perang total? Apa yang disasar? Perlu waktu buat jelasin nih. Ya. Boleh. Nah. Kembali kita punya DNA-nya dulu. Ya. Satu, kita tentu tidak mau terjebak kampanye hitam. Karena kenapa? Pemilu itu 5 tahun sekali, tetapi Indonesianya ya jangan luka-luka, jangan berdarah-darah. Indonesia harus bersaing. Nah, kita tidak mau ada kampanye hitam. Yang kedua, kita juga tidak mau merubah karakter profiling daripada capres dan cawapres kita. Nggak mau. Ketiga, kita konsisten menerangkan program-program pemerintah, program-program Bapak, yang jelas terbentuk program-program itu karena pengalaman beliau yang dari rakyat biasa. Contoh, kemarin di konvensi rakyat beliau menjelaskan bagaimana beliau sebagai keluarga punya ketakutan tidak bisa sekolah, sakit jadi miskin. Nah, keluarlah konsep dari kartu ini, mulai dari Solo, lalu Jakarta, lalu nasional. Program ini merupakan program yang real, karena dari hati nurani, bukan program politik atau program sekedar hanya membuat semua orang senang. Tidak, tapi ini program ada benang merahnya. Inilah program-program pemerintah yang harus kita juga ingatkan kepada rakyat pemilih, apakah dana desa, PKH, dan lain-lainnya. Jadi kita konsisten di situ. Keempat, nah, ofensif. Kita itu ofensif memakai data dan fakta. Nah, kembali ke perang total. Perang total tetap DNA-nya ini. Bukan DNA menghalalkan segala cara. Artinya perang total,
kita melihat memang suka tidak suka hari ini ada yang namanya serangan udara dengan medsos dan media. Ada yang namanya logistik, nah, bukan uang nih, kaos, alat peraga kampanye dan lain-lain, dan juga tadi door to door dijelaskan. Nah ini yang kita namakan perang total. Kenapa? Tadi kita tidak mau jatuh karena kerikil. Karena kenapa? Semua suara itu penting. Semua suara itu adalah hal yang positif buat kita. Seperti Bapak selalu menyampaikan membangun dari Indonesia sentris. Sama, kita tidak melihat, oh Jawa nih penting. Tidak, semua penting. Kenapa waktu itu makanya kita bercanda. Ketika Paslon 02 memindahkan ke Solo, saya bercanda. Oh berarti yang lain ditinggalkan. Nah ini yang kita tidak mau ada image seperti itu ya bahwa kita ini melihat daerah-daerah ini sudah tidak penting. Tidak, semua daerah penting karena filosofi dari Pak Jokowi itu ingin membangun semua daerah. Jadi perang totalnya bukan karena memang ada satu kantong yang memang masih tertinggal kemudian dikonsentrasikan ke sana, bukan ya? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Tapi tentu di daerah-daerah yang kita masih tertinggal, pasti gerakannya lebih intensif. Jadi ketika di sebelah menggunakan kampanye hitam, menggunakan hoax, antitesisnya seperti apa? Ya, gini, kita tetap tidak mau terjebak di kampanye hitam. Karena terbukti dengan kampanye hitam itu kan sekarang sudah banyak tersangkanya. Hari ini Ibu Ratna Sarumpait disidang dan tersangka. 7 kontainer juga ada tersangka. Kemarin kasus ibu-ibu di Kerawang ada tersangka. Nah, ada baru lagi di Makassar. Ya, Makassar. Nah, kita tidak mau itu menjadi kontraproduktif untuk kegiatan kita. Karena saya yakini ketika ada tersangka pasti the silent majority akan bergerak. The shy majority akan bergerak. Terbukti hari ini bagaimana alumni bergerak, ya, buruh, ya, lembaga kepemudaan bergerak yang selama ini tidak terlihat. Buruh itu 45 tahun tidak pernah declare. Alumni 2014 tidak pernah ada. Sampai sekolah alumni SMA kemarin deklarasi. Nah ini hal-hal ini kenapa? Tadi ketika mohon maaf masyarakat terus dihantui oleh ketakutan dan ternyata ketakutan itu tidak benar, mereka akan merespon bahwa ini tidak benar. Ini era keterbukaan loh. Oke. Jadi artinya itu meresponnya. Artinya kalau kita bicara mengenai counter attack yang paling efektif itu seperti apa, Mas Erik? Kembali tadi membedakan perang total dan counter attack. Counter attack ya. Counter kita bicara attack counter itu attack berarti ya. Kita masuk ke lini-lini yang kita ngelihat masih kurang, ya kan? Ini yang kita namakan counter attack. Kalau perang total tuh menyeluruh secara mapping. Kalau counter attack kan kejutan. Dan saya rasa banyak sekali kejutan-kejutan yang kita udah lakukan. Iya. Karena hoax ini kan mengerikan. Dari banyaknya deklarasi tokoh nasional. Ya, cukup deklarasi yang selama ini tiba-tiba ke sini. Cukup deklarasi ketika hoax ini menjadi ancaman yang serius karena bisa ada peran begitu besar sampai bisa membawa Donald Trump ke tampuk kekuasaan di Amerika, misalnya di negara yang lebih jauh lebih matang demokrasinya bahkan. Pasti gini, yang namanya fitnah itu begitu didengar hanya 23% yang tahu itu benar atau salah. 77% tidak ngerti. Setelah dijelaskan tadi 40% tetap percaya itu berita benar. 60% akhirnya tahu ini bukan berita benar. Nah, 40% ini korban. Kita apa? Ya kita terus terangin, tapi mentok di 40%. Itu yang kita mesti ingatkan bahwa kembali pemilu itu kan hanya 5 tahun, tetapi kalau Indonesia yang jadi korban, mohon maaf,
Makanya saya juga bilang kemarin, siapa yang menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri itu pengkhianat. Sama. Kalau kita ini ngaku jadi bangsa Indonesia, kenapa kok negara kita dijelek-jelekin? Sama. Ketika kita bicara pemilu, kenapa kita harus menghalalkan segala cara sampai berbuat fitnah? Nah, apalagi kalau kita lihat rangkaiannya ya. Tapi saya yakini, undecided vote bergerak. Ya. The silent majority bergerak karena terganggu. Apalagi sudah ada buktinya tersangka. Jadi bukan sesuatu yang meraba-raba imajinasi, oh ini jangan-jangan dari paslon 01 yang memfitnah. Dan hari ini nggak ada. Dan kita bahkan deklarasi bahwa stop berita fitnah. Dan kita mengajak daripada BPN, ayo kita duduk. Kalau perlu disaksikan media-media bareng. Bahkan juga kita mengajak media sebagai pilar ke-6 demokrasi. Apa? Memberikan award kepada berita-berita yang ternyata berita bohong. Kita tantang loh media, kita ajak. Karena kan tinggal medianya mau nggak? Karena rangkaiannya mengerikan kalau berita bohong jangan dibilang berita juga. Nah, karena jadi bukan berita ya. Karena gini. Informasi bohong begitu itu karena lebih tepat gini, mungkin. saya yakini kemarin kan Edelman juga mengeluarkan survei ya, bahwa media konvensional itu lebih dipercaya. Kenapa? Lebih terpercaya. Karena ada check and balance dibandingkan sosial media. Betul. Nah, saya mengharapkan ya media-media ini dalam jalur yang benar, bukan masalah tadi benar dan salah atau pilih siapa, tapi media itu harus berdiri di kebenaran. Nah, itu yang saya sesalkan kemarin dengan, mohon maaf, saya juga pemilik media, harus bersama-sama melaporkan sebuah media ke Dewan Pers. Dan ternyata benar. Kenapa? Ketika media kita dipakai untuk tadi. Ya kan? Perbedaan agama, rasis, dan lain-lain. Ini nggak bisa. Kenapa? Ingat loh, ketika sebuah media menaruh Pak Maruf Amin diganti oleh Pak Ahok. Lalu tidak sampai situ. Pak Jokowi diganti juga. Iya kan? Nah, ini kan mohon maaf, apalagi yang menggantikan profilingnya non-muslim atau Chinese. Lagi-lagi SARA. Akhirnya lagi SARA dibenturkan. Itu yang tadi saya sangat sedih ketika, mohon maaf, karena kita berbeda pilihan, saya pun dianggap kafir. Ya kan? Saya Islam. Saya udah naik haji. Tapi bagaimana yang menentukan keimanan saya itu bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya ngelihat bagaimana bahwa kita benar-benar media harus menjaga ini. Media itu ujung tombaknya. Kalau media sudah terjebak tadi, ya kan, berita-berita seperti itu, ya rubuhlah demokrasi kita. Tapi kembali lagi membicarakan mengenai isu-isu hoax yang sebenarnya ini kan adalah isu-isu daur ulang yang sebenarnya itu isu-isu yang sudah dibangun dari sejak mungkin pemilu 2014 lalu begitu. Tapi ya salah satu contohnya adalah isu soal PKI begitu yang dikatakan sampai dengan sekarang tuh belum terkikis habis kan Mas Erik. Ini adalah isu-isu yang memang masih harus dijawab gitu oleh kenapa. Nah, ya, yang paling efektif, yang dirasa paling efektif, apakah tadi kan Mas Erik sudah bilang bahwa ini akhirnya menggerakkan undecided voter. Silent majority. Kita tidak menggerakkan. Bukan menggerakkan. Otomatis mereka bergerak sendiri. Apakah itu hal-hal seperti itulah yang membuat kemudian the silent majority ini merasa mereka harus bergerak begitu. Itu yang kemudian membuat angka undecided voter itu semakin menurun gitu. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi tetap kita harus menjelaskan, Pak Jokowi harus menjelaskan. Ketika Pak Jokowi harus ofensif dan menjawab, ya harus menjawab. 4 tahun beliau dizolimin. Dan 9 juta percaya. Sama ketika Obama dibilang Muslim di Amerika di negara yang Kristen. Percaya Obama Muslim. Nah, tapi kita jangan terjebak tadi. Ya. Siapapun pemimpin yang terbaik, apalagi rakyat memilih, yaitu sebuah demokrasi. Tetapi ketika itu dihantui oleh tadi kampanye-kampanye hitam, ini yang bahaya.
siapapun bisa jadi salah. Dan kalau ternyata rakyat harus memilih dan ternyata salah, yang rugi siapa? Indonesianya. Mimpi 2045 100 tahun Indonesia merdeka tidak ada. Nah, ini yang kita harus jaga sama-sama. Ini yang harus kita perjuangkan. Bukan hanya sekedar pilihan yang berbeda. Karena ini terstruktur sekali kalau kita lihat. Kerawang menggunakan isu SARA. Azan dilarang, kemudian pernikahan sesama jenis, kemudian sebelum-sebelumnya sudah lebih awal lagi Makassar mengenai pendidikan agama yang akan akan dihilangkan. Artinya masih dianggap efektif isu-isu SARA ini, terutama agama, untuk mengeksploitir, menggerakkan pilihan-pilihan orang yang ada di basis-basis tertentu. Dan gitu. kita harus jawab bahwa itu tidak benar. Dan alhamdulillah sudah ada tersangkanya.